Halo anak bapak sekalian, selamat pagi untuk kita semua. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Bapak harap anak bapak semua dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat mengikuti pembelajaran kita ya nak ya. Nah, di sini kita memasuki yaitu pembelajaran matematika tema 6 subtema 2 mengenai satuan waktu. Nah, untuk anak bapak sekalian, simak baik-baik penjelasan saya nak ya. Siapkan buku tugasmu. Selamat belajar. Nah, di sini ada jam analog. Nah, jam analog kini berbentuk lingkaran. Nah, kemarin anak bapak sudah mengerjakan cara menghitung jam. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan lebih lanjut bagaimana cara melihat jam, menentukan jam, dan membaca jam. Di gambar yang pertama ini, yaitu coba disimak jam berapakah sekarang? Oke, untuk caranya melihat gambar pertama ini, perhatikan terlebih dahulu jarum panjangnya. Nah, jarum panjang adalah jarum menit. Nah, jarum panjang mengarah ke angka 3. Nah, oleh karena itu, angka 3 ini berapa menitkah dia? Untuk menjawab ini, kita harus hafal terlebih dahulu perkalian 5. Oleh karena itu, 3, maka jarum panjang di angka 3 adalah menit ke 15 ataupun 3 kali 5 adalah 15. Nah, lalu bagaimana dengan jarum pendek? Jarum pendek ini Bapak pisahkan yaitu warna merah supaya anak Bapak lebih mengerti membedakan jarum pendek dengan jarum panjang. Jarum pendek adalah jarum satuan jam dan jarum panjang adalah jarum satuan menit. Nah, 1 jam adalah 60 menit. Oleh karena itu, jika dia satu putaran, maka dia 60 menit. Dan jam ini jika satu angka dia bergeser dari angka 1 ke angka 2, maka 1 jam dihitung. Jadi 1 jam adalah 1 putaran menit ataupun 60 menit. Nah, untuk gambar pertama, jam berapakah pada gambar pertama ini? Nah, tadi sudah Bapak jelaskan. Kita pikirkan dulu atau kita lihat dulu menitnya. Maka di sini adalah 15. Nah, sudah dapat di sini 15, maka di sini jam 12. Maka jam 12 lewat 15. Nah, jam 12 lewat 15 ini, jika kita lihat jarum pendeknya, dia bergerak sedikit, tidak pas. Nah, coba anak Bapak coba jam rumah atau jam tangan. Coba dulu putar jarum panjang ini tepat di angka 3. Apakah jarum pendek tersebut pas di angka tersebut? Contoh, jika jarum pendeknya di angka 12, coba arahkan jarum panjangnya ke angka 3. Maka jarum pendek tersebut akan bergerak sedikit menjauhi angka 12. Oke, maka dibacalah dia jam 12 lewat 15. Nah, gambar kedua, coba perhatikan jarum panjang menunjukkan ke angka 6. Maka tadi sudah Bapak kasih tahu atau Bapak jelaskan bahwa untuk melihat menit kita harus hafal perkalian 5. 6. Jika jarum panjang menunjukkan atau mengarah ke angka 6, maka cara membaca menitnya yaitu 6 kali 5. 6 kali 5 adalah 30. Maka jarum menitnya ialah 30. Nah, jarum pendeknya di antara angka 12 dan 1 atau di tengah. Maka di sini dibacalah dia
jam 12 lewat 30. Nah, apakah anak Bapak sudah mengerti cara membaca, menentukan, dan menulis jam tersebut? Jika belum mengerti, yuk simak kembali video ini. Coba perhatikan pada gambar ketiga ini. Nah, sengaja Bapak buat gambar ketiga ini. Perhatikan jarum panjangnya. Jarum panjang yang berwarna biru ini mengarah ke angka 9. Nah, jarum panjang ini mengarah ke angka 9, maka kita harus hafal perkalian 5. Nah, jarum pendek bergerak mendekati angka 11. Artinya sudah mendekati angka 11. Bukan lagi di tengah, tapi mendekati. Maka dia masih dihitung jam 10 karena jarum panjang berputar dari kanan. Seperti ini, maka dia belum pas ke angka 11, jadi dihitunglah dia masih jam 10. Maka kita tulis di sini jam 10.2. Tadi ke angka 9, berarti 9 kali 5 sama dengan 45. Maka jam 10 lewat 45. Nah, untuk gambar keempat, ini adalah jam 4 pas karena jarum pendek atau yang berwarna merah ini tepat di angka 4. Sedangkan jarum panjang tepat di angka 12. Nah, sebenarnya ini adalah jarum panjang di angka 12. Jika kita kalikan 5 kali 12 sama dengan 60. Namun disebutlah dia pukul 4 karena menit ke 60 tidak disebutkan. Karena tidak ada nak jam 5 lewat 60. Yang ada jam 6. Betul kan? Kalau tidak percaya, cobalah putar jam tersebut, baik jam di rumah, jam tangan. Buatlah dia jam 3 lewat 60. Maka bisa nak Bapak perhatikan jam tersebut tepat di angka 4. Jadi kita tulislah jam 4.00. Oke, bagaimana anak Bapak? Apakah sudah mengerti penjelasan yang sudah Bapak jelaskan dari keempat gambar jam analog tersebut? Jika masih kurang mengerti, simak kembali video ini. Oke anak Bapak, kita lanjutkan selanjutnya. Nah, coba disimak mengenai menentukan lama kejadian dan B. menentukan waktu kejadian. Nah, kita masuk mengenai yang A ya nak ya. Waktu selesai dikurang waktu mulai. Jadi, cara mengerjakan menentukan lama kejadian diingat waktu selesai dikurang waktu mulai. Contoh soal nomor 1. Ini Budi membaca buku waktu selesai berarti pukul 19.30. Maka waktu mulai si Budi pukul 19.00. Nah, jika di dalam soal cerita seperti ini, Budi membaca buku pukul 19.00 dan Budi selesai membaca buku pukul 19.30. Berapa lama Budi membaca buku? Maka kita hitunglah lama waktu Budi membaca buku. Nah, caranya tadi nih, waktu selesai dikurang waktu mulai. Nah, ini 19.30 adalah waktu selesai. Nah, ini waktu mulai. Oke, nah jadi caranya harus kita kurang. Maka 0 kurang 0, 0. 3 kurang 0, 3. 9 kurang 9, 0.
1 kurang 1, 0. Maka lamanya ialah 30 menit. Karena ini adalah masuk satuan menit. Oke, apakah anak Bapak sudah mengerti untuk contoh nomor 1? Nah, kita masuk contoh nomor 2. Siti mandi pukul 06.20 dan Siti selesai mandi pukul 06.50. Berapa lama Siti mandi? Nah, sama seperti contoh nomor 1 ini. Kita kurangkan, yaitu waktu selesai dikurang waktu mulai. Ini adalah waktu mulai atau kita singkat WM. Waktu selesai kita singkat WS. Nah, maka WS dikurang WM berarti 0 kurang 0, 0. 5 kurang 2, 3. 6 kurang 6, 0. 0 kurang 0, 0. Maka lamanya ialah 30 menit. Apakah anak Bapak sampai sini sudah mengerti? Jika belum mengerti, kita lanjut contoh nomor 3. Putri beristirahat sekolah yaitu pukul 09.00 dan bel istirahat berbunyi pukul 9.30. Berapa lama waktu istirahat Putri? Nah, sama seperti contoh nomor 2 dan nomor 1, yaitu waktu selesai dikurang waktu mulai. Ini adalah WM atau waktu mulai, dan ini WS atau waktu selesai. Maka kita kurang 0 kurang 0, 0. 3 kurang 0, 3 titik. 9 kurang 9, 0. 0 kurang 0, 0. Maka lamanya yaitu 30 menit. Oke. Sekarang lanjut contoh nomor 4. Makan dan menonton. Nah, di sini Budi makan dan sambil menonton pukul 8.20. Maka Budi selesai menonton pukul 9.00. Berapa lama Budi makan dan sambil menonton? Maka untuk mengurangkan ini kita harus ingat 1 jam 60 menit. 0 kurang 0, 0. 0 kurang 2 kan tidak bisa. Maka kita ingat 1 jam 60 menit. Maka kita pinjam ke sini. Ambil di sini menjadi 8. Ini menjadi 60. Maka 6 kurang 2 adalah 4. Nah, tadi ini kan sudah tinggal 8. Maka 8 kurang 8 adalah 0. 0 kurang 0, 0. Maka lamanya yaitu 40 menit. Nah, maka anak Bapak sudah mengerti penjelasan menentukan lamanya kejadian. Simak kembali yang sudah Bapak jelaskan ini. Sekarang kita masuk bagian B, menentukan waktu kejadian. Contoh soal. Perhatikan dan simak baik-baik. Nomor 1. Ani membaca buku selama 30 menit sejak pukul 15.50 atau 15:50. Pukul berapa Ani selesai membaca buku? Nah, untuk caranya 30 menit lamanya membaca karena Ani membaca buku selama 30 menit. Lalu 15.50 ini waktu mulai karena dia membaca sejak pukul 15.50. Maka caranya kita selesaikan terlebih dahulu sejak waktu pukul ataupun waktu mulai ditambah lamanya membaca buku. Maka di sini 15.50 ditambah 30. Nah, di sini 0 tambah 0 0. 5 tambah 3 8. Ini turunkan kemari.
dan ini juga diturunkan, maka sini 15. Maka 15 lewat 80 menit. Ingat kembali 1 jam 60 menit. Nah, karena tidak ada di sini 60, maka kita ambil di sini 60. Menjadi kita tambahkan di sini 1 jam. Nah, di sini kita kurangkan 60, maka di sini dapatnya 20. Dan ini kita tambahkan 1 jam. Maka di sini menjadi 16. Maka jawabannya ialah 16.20. Karena 1 jam adalah 60 menit. Berarti pukul berapa Anim selesai membaca? Maka pukul 16.20. Karena Anim membaca selama 30 menit. Oke, kita lanjut nomor 2. Ibu menjahit baju pukul 7.40. Kejadian tersebut berlangsung 1 jam 20 menit. Pukul berapa ibu selesai? Nah, di sini tadi kan lamanya menjahit itu adalah 1 jam 20 menit. Dan dimulai menjahitnya pukul 07.40. Maka waktu mulai ditambah lamanya kejadian ataupun lamanya menjahit. Maka jam 7:40 ditambah 1 jam 20. Maka kita tambahkan di sini 0 tambah 0, 0. 4 tambah 2, 6. 7 tambah 1, 8. Nolnya turunkan. Karena 1 jam adalah 60 menit, maka kita pindahkanlah di sini. Tadi di sini 08.60. Maka kita kurangkan di sini 60 menjadi 00 dan di sini kita tambahkan 1. Maka 90. Maka jawabannya yaitu pukul 9.00. Apakah anak Bapak sudah mengerti penjelasan dari Bapak? Jika kurang mengerti, simak kembali penjelasan dari Bapak. Nah, untuk tugasnya hari ini ada 5. Yang pertama, pukul 8.30. Kedua, pukul 6.45. Yang ketiga, pukul 10:15 menit. Gambarkan jam analognya sesuai dengan apa yang Bapak jelaskan. Buat perbedaan warna antara jarum panjang dan jarum pendek. Nah, untuk nomor 4, Budi pergi ke pasar pukul 7:40 menit. 1 jam kemudian ia pulang ke rumah. Budi tiba di rumah pukul. Nah, untuk menjawabnya ini yaitu waktu ke pasar ditambah lamanya ia di pasar. Maka 1 jam ia di pasar. Maka kita tambahkan saja pukul 7.40 ditambah 1 jam kemudian. Maka itulah hasilnya. Untuk nomor 5, Doni mengikuti kursus renang dari pukul 8.00 sampai pukul 9:10 menit. Berapa lama Doni mengikuti kursus? Nah, jika ini sama seperti penjelasan Bapak, menentukan lamanya kejadian untuk nomor 5. Sedangkan untuk nomor 4 menentukan waktu kejadian. Jika masih bingung menjawabnya, simak kembali penjelasan dari Bapak. Sekian pembelajaran Bapak pada pagi hari ini. Simak kembali jika belum mengerti. Kerjakan di buku tugasmu. Nah, anak Bapak, apakah anak Bapak sudah menyaksikan penjelasan dari Bapak? Nah, tugasnya tadi dikerjakan di buku tugasmu. Kerjakan dengan baik dan simak kembali jika anak Bapak kurang mengerti. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat belajar untuk kita semuanya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Dadah.